pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Global Peak 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Peak 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise nih Mami. Global Art didirikan oleh founder kita, ya, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia, dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan lebih 600 cabang terbesar di seluruh dunia. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 nih Mami, dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Iya, kebanyakan orang tua tahunya Global Art adalah les gambar Mami. Mungkin Mami juga tahunya seperti itu. Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu ada kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi dan kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan di sini terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita nih Mami. Ya, yang pertama yaitu ada core program atau program utama kita yaitu visual art. Visual art adalah program menuangkan ide dan konsep ke dalam gambar dan warna, karena di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya nih Mami. Ya, dan di sini terdapat manajemen program atau program tambahan kita, yang dimana di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi nih Mami. Nah, yang program 3 dimensi kita yaitu ada Google and Graph, Virtual Art, dan Deco Art. Nah, program 2 dimensi kita yaitu ada Cartoon and Comics dan Acrylic Painting nih Mami. Dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan loh Mami. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Ya, contohnya di core program ini ya Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Ya, kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami. Iya, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama yaitu dari tujuannya nih Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda Mami. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif ya Mami. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi bahwa Global Art adalah les kreativitas Mami. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu adalah thinking kreatif ya Mami. Untuk perbedaan kedua yaitu dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art ataupun realis ya Mami. Iya, apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fine art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Nah, untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar yaitu adalah realis nih Mami. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya. Contohnya, menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Maka tujuannya hanya untuk menyerupai. Semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Tetapi di Global Art tidak menggunakan aliran seni tersebut nih Mami. Di Global Art berbeda. Global Art menggunakan aliran seni commercial art. Tujuan dibuat karya seninya memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Karena commercial art itu adalah seni mempresentasikan ide konsep ke dalam gambar dan warna. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Iya, contohnya di buah apel tadi Mami. Kalau dalam karya seni realis,
Buah apel contohnya dibuat menjadi gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Ya, kalau dalam karya seni komersial art, buah apel contohnya dibuat menjadi logo iPhone nih Mami. Sedangkan yang Mami tahu logo iPhone tidak menonjolkan, semakin mirip dan semakin nyata karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat tiga dimensi ya Mami. Yang membuat logo iPhone mahal gitu yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami. Iya, contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan nih Mami. Iya, jadi segala apapun yang dibuat berdasarkan konsep lalu dituangkan ke dalam gambar dan warna dan dibuat produknya itu adalah karya seni komersial art ya Mami. Iya, untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan dua teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Di global art lebih komplit nih Mami. Di global art ada 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Iya, untuk teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi dua nih Mami. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Mungkin saja yang tidak ada di dunia ini bisa saja di global art loh Mami. Syaratnya positif dan ada alasannya ya Mami. Untuk yang kedua yaitu ide ceritanya nih Mami, atau kita bilang itu my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Makanya global itu adanya di pendidikan otak kanan, lebih ke otak kanan ya Mami, karena kreativitas adanya di otak kanan, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik sih ya Mami. Sedangkan yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan fondasinya sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya Mami. Contohnya di Jerman nih Mami. Iya, di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa, karena sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ini ada tujuannya ya Mami, karena orang tua luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau pondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, dan menyalurkan emosional atau yang kita bilang itu stress release Mami. Iya, bedanya di Indonesia dari TK sudah dipush untuk belajar menghafal, menghitung, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Dan ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utama anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih Mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Iya, makanya kenapa banyak orang tua yang menganggap global art itu sangat penting untuk anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan. Iya, kalau Mami melihat beberapa preview di Google Global Art 2, banyak orang tua yang senang setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja nih Mami. Tapi anak mereka jauh lebih fokus, jauh lebih percaya diri, dan memiliki stress release Mami. Ya Mami, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan Mami? Baik, Miss akan menjelaskan tentang harga ya Mami. Iya. Untuk harga, untuk siswa baru ada 4 jenis pembayaran nih Mami. Yang pertama yaitu ada uang registrasi atau uang pendaftaran, yang dimana uang registrasi ini yang harus dibayarkan itu sebesar 900.000. Nah, di pertama kali Mami join dengan catatan siswa aktif tidak cuti lebih dari 3 bulan ya Mami. Iya, kalau Mami ambilnya di periode 48 sesi ini, uang registrasinya diskon nih Mami 50%, yang harus membayarkan hanya 450.000 aja. Dan Mami akan mendapatkan kaos seragam, tas member card, layer, poin reward card, dan penghapus ya Mami. Iya,
Untuk yang kedua ada uang materi nih mami, dikarenakan dede masuknya ke junior level yang harus mami bayarkan itu sebesar 593.000 nih mami, dan mami akan mendapatkan peralatan yang ada di sini mami. Dengan catatan kalau dede naik level mami harus membeli sesuai kebutuhan levelnya ya mami. Iya, untuk yang ketiga yaitu ada uang kursus nih mami, yang dimana uang kursus ini mami harus rutin bayarkan dikarenakan ada 3 periode pembayaran nih mami. Iya, yang pertama yaitu ada periode 48 sesi, ada periode 24 sesi, dan periode 12 sesi. Kalau mami ambil di periode 48 sesi ini yang harus mami bayarkan sebesar 10.800.000. Tenang nih mami dapat potongan 200 dan 1 juta. Jadi yang harus mami bayarkan hanya 9.600.000 saja nih mami. Iya. Untuk yang keempat yaitu ada uang kegiatan nih mami, yang dimana uang kegiatan ini bersifatnya anual mami, dikarenakan pembayarannya 1 tahun sekali mami. Dikarenakan dede join di bulan April 2026 ini yang harus mami bayarkan itu sebesar 950.000, dan mami akan mendapatkan 5 kegiatan handicraft, berser set, dan palet nih mami. Iya, di 5 kegiatan handicraft ini mami dede akan mendapatkan 3 kegiatan handicraft dan 2 kegiatan aksesori kanvas painting nih mami. Iya. Untuk periode 24 sesi dan periode 12 sesi itu penyelesaiannya lebih sedikit ya mami, tetapi diskonnya juga lebih sedikit mami. Iya. Nah, untuk durasi belajarnya kita untuk junior 60 menit ya mami. Nah, untuk jadwalnya kita mulai dari Senin sampai Jumat dari jam 10.30, jam 1, jam 2.30, jam 4, dan jam 5.30, dengan catatan nih mami, kalau di hari Rabu tidak ada kelas pagi dikarenakan gurunya ada meeting mami. Iya, di hari Minggu dan libur nasional itu kita tutup ya mami. Iya, untuk di hari Sabtunya, di hari Sabtu ini kita mulai lebih awal nih mami. Kita mulai dari jam 9, jam 10.30, jam 1, dan jam 2.30 mami. Iya, seperti itu mami. Terima kasih.